Assalamualaikum brother. Trip virtual kita jalan-jalan keliling Sumatera Barat kali ini adalah dari Koto Hilalang, Canduang, Kabupaten Agam. Tujuan kita adalah ke arah Kabupaten Tanah Datar. Dari Koto Hilalang tuh sampai ke Kabupaten Tanah Datar itu memakan waktu sekitar 2-3 jaman. Dan kita melewati Simpang 3 Pasar Baso. Nantinya kita juga akan melewati daerah Koto Tinggi Baso, Kabupaten Agam. Jalan terus, nantinya juga kita akan melewati daerah Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar. Salam brother, saat ini tutorial kita adalah kita sedang berada di daerah Koto Hilalang, masih Kabupaten Agam juga. Dalam perjalanan kadang kita melihat terlalu jauh. Kita lupa atau luput pada ada hal yang terjadi di sekitar kita. Perjalanan baik pendek ataupun panjang pada akhirnya membawa kita face to face dengan diri kita sendiri. Bagi setiap penjelajah masa, menangkap kisah perjalanan itu kadang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Merangkai fotografi dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Merangkai setiap angle imajinasi yang panjang lalu merangkumnya dalam bentuk cerita mata lensa yang sangat sederhana dan singkat. Perjalanan 10 jam kita rangkum menjadi kisah hanya beberapa menit saja. Itulah yang terjadi dalam perjalanan kita mengekspor keliling di Kabupaten Tanah Datar ini. Jadi tidak ada yang sia-sia di mata kita dalam penjelajahan kali ini. Melewati jalur jalan perkampungan di Salimpawang, terus kita ke arah jalur melewati jalan utama Rau-Rau. Sampai di pasar Sungai Tarap, kita ambil belok kanan menuju ke arah tempat tongkrongan dan kopi santai yang ada di daerah Gurun. Dari Gurun kita melewati jalur jalan pesawahan yang nantinya tembus tepat di Batu Batikam yang ada di perkampungan Lima Kaum. Lalu menuju ke Pasar Simabua. Dari Pasar Simabua kita menuju ke arah perkampungan yang ada di Sialahan. Di Sialahan ini kita istirahat sebentar sambil menikmati makan siang dan ngopi santai sejenak. Sebab kalau kita melintasi daerah ini kita harus singgah ke tempat seorang sahabat yang selalu setia mensupport kita. Di tempat beliau itulah kita istirahat sejenak sambil bincang-bincang. Galalya? Galalya? Kemudian perjalanan kita lanjutkan kembali dari Sialahan, lalu kita menuju ke perkampungan yang ada di Batu Basa. Dari Batu Basa kita langsung trip kembali lagi ke Pasar Simabua. Lalu jalan lagi ke arah Tugu Manunggal yang ada di perkampungan Lima Kaum. Lalu kita berhenti di tempat rumah gadang yang ada di perkampungan Parambahan.
Lalu kita survive lagi ke Kampung Piliang. Dari Kampung Piliang ini ternyata di ujung jalannya masih buntu. Dan di Kampung Parambahan ini pula kita sempat meninjau tempat penangkaran ternak hewan kambing. Jumlah kambing yang ditangkap di sana ada sekitar 70 ekoran. Setelah kita mengekspor di daerah Batu Basa, Kampung Parambahan dan Kampung Piliang, kita masuk ke Simpang Nagari Tuo Pariangan. Tujuan kita adalah ke Kampung Gugua. Ternyata di Kampung Gugua inilah tempat adanya desa terindah di dunia itu yang sempat viral. Tujuan kita ke Kampung Gugua adalah bersilaturahmi ke rumah salah satu tokoh yang dituakan oleh masyarakat setempat. Beliau adalah Bapak Haji Naro. Assalamualaikum brother, saat ini kita sedang berada di Kampung Gugua, Nagari Pariangan, Kota Tuo, Batu Sangka. Tepatnya kampung ini berada di bawah kaki Gunung Merapi sekali. Oke, mari kita ambil berapa spot angle di kampung ini. Silakan dua tangan. Udara Kampung Gugua, karena obesitas yang tak terkendali, maka aerobik menjadi sesuatu yang sangat digemari di daerah ini. Beliau ini adalah salah satu datu atau tokoh masyarakat. Kalau orang sini menyebutnya beliau sebagai Pangulu. Nah, jadi sini lebih dikenal sebagai Ngulu. Beliau dipanggil Ngulu. Saat ini kita sedang berada di salah satu rumah tokoh masyarakat di Kampung Gugua. Setelah kita bincang-bincang sejenak dengan Bapak Haji Naro, kemudian kita ciao dan melanjutkan perjalanan kembali. Dikarenakan hari telah sore, perjalanan kali ini kita akhiri di Kampung Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kita istirahat dan bermalam di Kampung Pariangan ini. Selama di perjalanan di Tanah Datar, sebenarnya kita banyak mendapatkan data-data dan hal-hal yang unik yang belum tereksplor, seperti makam-makam tua, masjid-masjid tua, Ranji Urat Mas, Batu Kabau, Batu Tiga Luak, Batu Menhir yang menyerupai kelamin laki-laki, sawah setampang Baniah, dan masih banyak lagi. Suatu saat tempat-tempat aneh dan unik itu akan kita kunjungi.
Jadi sebenarnya tempat-tempat itu adalah potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Berakhir di sini. Semoga perjalanan ini menginspirasi untuk kita semua.